Selamat datang dalam perkuliahan Matematika 1B MA 1102. Saya Erik dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, fungsi dan barisan. Secara khusus kita akan melihat tentang transformasi fungsi. Mari kita melihat transformasi fungsi. Saya masih akan menggunakan slide dari Bapak Warsoma. Nah, kita coba lihat transformasi fungsi atau pergeseran grafik. Pertama-tama kita lihat pergeseran grafik atas bawah kiri kanan, yaitu pergeseran horizontal dan vertikal. Misalkan diberikan grafik Y sama dengan Fx, dan C-nya misalkan positif, lebih besar dari 0, maka Y sama dengan Fx ditambah C dengan C-nya positif, merupakan grafik Y sama dengan Fx digeser sejauh C ke atas, dan grafik Y sama dengan Fx min C, merupakan grafik Y sama dengan Fx yang digeser sejauh C ke bawah. Kalau masih ingat, ketika saya punya persamaan garis, misalkan di sini, ketika saya punya persamaan garis di sini, misalkan Y sama dengan X, lalu saya punya Y sama dengan X tambah 1, artinya setiap titik, setiap ketinggian dari garis itu, saya tambahkan 1, sehingga dia punya grafik kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika saya punya Y sama dengan Fx, misalkan adalah seperti ini, kalau saya tambahkan C, artinya setiap titik saya tambahkan C poin. Artinya saya naikkan translasi ke atas sejauh C. Dan cara yang sama, kalau ini minus C, dia translasi ke bawah sejauh C, kalau C-nya positif. Oke ya. Misalkan lagi saya punya grafik sama dengan Y sama dengan F dari X min C. Merupakan grafik Y sama dengan Fx digeser sejauh C ke kanan. Kalau saya punya Y sama dengan Fx tambah C, merupakan garis Y sama dengan Fx digeser sejauh C ke kiri. Untuk menggambarkannya secara cepat, kamu ambil aja misalkan grafik Y sama dengan X kuadrat. Kamu tahu gini ya, dia melewati 0,0. Kalau saya punya Fx minus 1, Fx minus 1, Fx-nya X kuadrat, maka saya punya X min 1 pangkat 2. Maka yang pembuat jadi nolnya di mana? Di 1, karena di 1 itu ketinggiannya 0. Sehingga saya punya grafik kira-kira seperti ini ya. Itu adalah X min 1 dalam kurung pangkat 2. Sehingga ketika saya punya F dari X min 1, itu adalah digeser sejauh 1 satuan ke kanan. Gitu ya. Kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat seperti yang tadi, ini F dari X tambah 1, itu artinya apa? Kalau kamu lihat Y sama dengan X kuadrat, X tambah 1 pangkat 2 itu adalah apa? Kamu lihat pembuat nolnya di mana? Sekarang kalau tadi pembuat nolnya X kuadrat adalah 0, kalau X tambah 1 kuadrat, pembuat nolnya adalah min 1. Karena min 1 tambah 1 adalah 0, pangkat 2 adalah 0. Jadi saya punya grafik kira-kira seperti ini. Jadi ketika saya punya grafik Y sama dengan X plus 1 pangkat 2, itu adalah pergeseran dari grafik Y sama dengan X kuadrat, digeser sejauh 1 satuan ke kiri. Kalau X plus 1. X plus 1 pangkat 2. Oke ya, secara umum jadi saya punya ini Fx, Fx plus C, Fx min C, F dari X min C, F dari X plus C. Oke ya. Selanjutnya ini tentang peregangan dan pemampatan. Kita coba lihat ya. Misalkan saya punya grafik Y sama dengan Y sama dengan Fx, dan C-nya itu lebih besar dari 1. Oke, kalau saya punya grafik Y sama dengan Fx, C kali Fx, itu adalah peregangan secara vertikal dan faktor C. Nah, kita lihat yang pertama kali ini grafik Y sama dengan cos X yang merah ini. Y sama dengan cos X yang merah ini. Ketika saya punya Y sama dengan 2 kali cos X, C-nya saya pilih 2, ini tentunya setiap titik saya kali 2. 1 dikali 2 akan naik. Kalau di sini dikali 2 dia akan naik. Tapi di 0 tentunya tidak akan naik, karena 0 dikali dengan C akan tetap 0. Dan cara yang sama, kalau saya punya ini ketinggiannya min 1, saya dikali 2 akan menjadi min 2. Gitu ya, jadi saya punya ini. Jadi dia akan meregang ke atas dengan faktor 2. Dan cara yang sama, kalau saya punya seper C, misalkan ini adalah setengah, contohnya ini, setengah dari cos 2X, setiap titik diceperin tuh, lihat tuh, menjadi setengahnya, menjadi ketinggian setengahnya. Ini ketinggian setengahnya. Ketinggian min 1 menjadi min setengah. Ketinggiannya semua jadi setengahnya. Ketinggiannya semua jadi setengahnya. Lalu yang berikutnya adalah F dari Cx. F dari Cx. Y sama dengan Fx, pemampatan Y sama dengan Fx secara horizontal dengan faktor C. Nah, kamu harus ingat F sama dengan Cx itu, misalkan ini adalah yang merah ya, F sama dengan cos X. F2X, kamu masih ingat dulu di fisika, F cos 2X itu adalah apa? Grafik cos X dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kamu lihat banyaknya gelombang lebih banyak ya dibanding yang ini, lihat. Ini cuma satu gelombang, tapi kalau kamu dilihat di sini jadi 2 gelombang. Jadi dia sekarang punya frekuensi yang lebih tinggi. Makanya kalau yang ini frekuensi lebih tinggi. Frekuensi lebih tinggi lebih mampat, lebih mampat. Kamu lihat kalau tadi ini dia akan lebih termampatkan. Mampat sejajar horizontal dengan faktor
faktor 2 gitu ya. Dengan cara yang sama kalau setengah, F setengah X, ya ini seperti frekuensinya jadi lebih rendah tuh kalau kamu lihat tuh. Kalau tadi ini di sini adalah satu gelombang, sekarang ini baru setengah gelombang. Kamu ngerti ya? Kamu coba-coba sendiri juga. Dengan cara yang sama, secara umum saya punya ini. Ini YM dan Fx. Kalau C kali Fx, dia akan ke atas. Kalau dia di 0, 0-nya tidak akan berubah tentunya. Seper C Fx, dia akan menjadi ke bawah. Dia akan dimampatkan ke bawah. Dan cara yang sama kalau saya punya Y sama min Fx, gampang. Setiap titik dikali negatif, setiap titik dikali negatif, setiap titik dikali negatif. Maka saya punya ini, Y dan min Fx. Kalau F dari min X, artinya apa? Tadinya saya punya di 1, sekarang saya harus punya di min X, min 1. Jadi saya punya seolah-olah pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, sebagai contoh kita lihat ini. Misalkan diberikan grafik fungsi Y sama dengan Fx, dan akar X, gunakan aturan transformasi untuk menggambar grafik ini. Oke, saya punya Y sama dengan akar X minus 2, artinya setiap titik dikurangi 2 poin. Dia akan turun ke bawah. Dengan cara yang sama, akar dari X minus 2, dia akan ada apa? Dia akan digeser 2 satuan ke kanan, gitu ya. Jadi saya punya seperti itu. Dan cara yang sama, negatif dari akar X, setiap titik dikali negatif 1. Setiap titik dikali negatif 1. Sehingga dia akan dicerminkan terhadap sumbu X. Lalu 2 dikali akar X, ini ketinggian 1 menjadi lebih tinggi, ini ketinggian akan menjadi lebih tinggi, ini ketinggian akan menjadi lebih tinggi, jadi nanti kira-kira akan itu ya. Akan diregangkan. Nah, kira-kira seperti itu. Akar min X, kalau tadi saya punya di 1, sekarang harus saya punya di min 1. Di min 1 baru jadi 1. Jadi saya punya nanti grafiknya kira-kira seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah selanjutnya saya punya mau menggambar grafik ini. Ini pakai melengkapkan kuadrat sempurna saja. Dan ini berarti apa? Saya punya grafik X kuadrat, udah gitu digeser min 3 ke kanan, udah gitu geser 1 ke atas ya. Oke ya. Oke ya. Nah, ini Y dan sin X kalau sin 2X, lebih mampat aja. Seperti grafik dengan frekuensi yang lebih tinggi ya. Udah gitu, periode dari grafik sin 2X adalah apa? Kalau tadi periodenya adalah pi, sekarang periodenya adalah apa? Periodenya adalah pi. Ya, setengahnya. Periodenya jadi sorry. Ini periodenya 2pi, betul ya? Ini periodenya menjadi periode pi. Oke. Jadi secara umum kalau saya punya sin nx, periodenya adalah apa? 2pi dibagi n ya. Kalau yang ini 2pi dibagi 2, 2pi. Secara umum kalau sin AX itu adalah 2pi dibagi A. Berangkat dari grafik Y dan sin X, gambarkan ini. Mudah saja. Nanti saya punya min sin X, gitu, dikebawahin. Oke ya, semua dikali minus 1. Udah gitu dinaikkan ke atas 1 poin. Sehingga nanti sekarang saya, osilasinya itu antara 0 sampai 2. Kira-kira seperti itu. Tuh ya, antara 0 sampai 2. Bisa lah, kamu bisa sendiri. Periode dari grafik ini apa? Ya tetap mengikuti periode dari sin X ya. Oke ya. Nah, selanjutnya ini ada, kamu lihat coba-coba sendiri sehingga saya dapatkan hasil nanti terakhirnya adalah seperti ini. Jangan lupa ketika soalnya permodelan seperti ini, jangan lupa definisikan setiap variabelnya. Apa yang dimaksud dengan L, apa yang dimaksud dengan T, apa yang dimaksud dengan D, dan yang lain-lainnya ketika kita berhubungan dengan soal permodelan. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke operasi aljabar fungsi, itu yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Jadi kali ini kita sudah melihat tentang transformasi fungsi, yaitu tentang pergeseran fungsi atas bawah kiri kanan, dan pemampatan dan peregangan fungsi baik secara horizontal maupun vertikal. Oke, terima kasih.